Apa yang terjadi kalau laporan perjalanan taksi baru selesai diproses saat kotanya sudah berubah lagi? Data historis memang membantu kita melihat pola, tapi keputusan operasional juga membutuhkan event baru yang terus datang. Kalau keduanya berjalan sendiri-sendiri, kita punya banyak data, namun belum tentu punya gambaran yang utuh. Karena itu, saya membangun DAO-CP Green Taxi Cloud Pipeline, satu sistem yang menangani batch dan streaming, lalu mempertemukan keduanya dalam satu analytical layer. Proyek ini memakai NYC Grand Taxi selama 4 bulan. April dan Mei 2026 adalah data resmi historis. Keduanya diproses sebagai batch. Juni juga memakai data resmi, tapi di-replay seperti perjalanan baru yang datang satu persatu. Juli dibuat sintesis dengan seat tetap karena periodenya masih berjalan saat proyek dikerjakan. Data Juli bukan angka acak, hari kerja punya puncak pagi dan sore, weekend bergeser ke siang dan malam, jarak memengaruhi tarif, pembayaran kartu memengaruhi tip. Oleh karena itu, walaupun sintesis, perilakunya tetap mengikuti logika perjalanan taksi. 4 bulan, dua pola pemrosesan, satu pertanyaan. Bisakah semuanya bertemu tanpa membuat duplikasi dan kekacauan? Untuk jalur batch, Airflow berjalan lokal melalui Docker dengan DAG bernama DAO-CP Green Taxi Batch Pipeline. Airflow mengambil Parquet April dan Mei, lalu menyimpannya di Google Cloud Storage sebagai data lake. Setelah itu, data masuk ke BigQuery Browse. Tetapi, pipeline yang hanya berhasil sekali belum cukup. Saat tas gagal dan diulang, data tidak boleh menjadi dua kali lipat. Oleh karena itu, periodenya bisa dipilih lewat parameter. Sedangkan load memakai write truncate per tabel bulan. Rerun mengganti snapshot yang sama, bukan menambahkan salinan baru. Hasil aktualnya 44.238 baris April dan 44.921 baris Mei masuk ke bronze. DBT kemudian membentuk sekitar 89.200 baris silver, 61 hari ringkasan gold, dan performa untuk 240 zona. Sekarang jalur kedua, streaming. Publisher mengubah perjalanan Juni dan Juli menjadi event dengan event ID, event type, dan injection time. Kecepatannya bisa diatur lewat events per second. Jumlahnya bisa dibatasi dan prosesnya dapat diberikan atau dihentikan dengan aman. Event dikirim ke PubSub, consumer mengambil event tersebut, memeriksa kolom wajib, bulan, timestamp, zona, jarak, dan nilai uang. Event valid masuk ke BigQuery, event bermasalah tidak hilang diam-diam. Ia masuk ke tabel karantin bersama alasannya. Tetapi, ada konflik sampingan. Message broker bisa mengirim event yang sama lagi. Oleh karena itu, event ID dibuat deterministik. Consumer hanya melakukan acknowledgement setelah penulisan berhasil, dan model silver melakukan deduplikasi. Pada Smoke Taste, 400 event diterima, 0 ditolak, dan publisher maupun consumer berhenti dengan status stop cleanly. Lalu muncul pertanyaan yang lebih penting. Apakah data ini benar-benar layak dianalisa? Pipeline memeriksa 6 hal: struktur kolom, jumlah baris, nilai nol, nilai tidak valid, duplikasi, dan freshness streaming. Data batch yang aneh, misalnya jarak negatif atau waktu perjalanan tidak masuk akal, tetap dipertahankan di silver dengan rejection reason. Jadi data tidak disapu ke bawah karpet. Gold hanya menggunakan baris yang valid. Untuk streaming, freshness diperiksa dari ingestion time. Jika tidak ada event baru lebih dari 30 menit, DBT memberi peringatan. Hasil pengujiannya 12 hari, 12 dari 12 pemeriksaan DBT batch lulus, lalu 6 dari 6 model dan tes integrasi juga lulus. Ini puncaknya. Apakah dua jalur tadi hanya terlihat keren di diagram atau benar-benar bisa menjawab pertanyaan bisnis bersama? Jawabannya bisa. Query pertama membandingkan volume, pendapatan, dan rata-rata transaksi batch April-Mei. Query kedua menyatukan batch dengan streaming Juni-Juli, lalu menghitung perubahan perjalanan antar bulan menggunakan window function.
Mart integrasi menghasilkan tepat 4 baris periode, April dan Mei sebagai batch, Juni dan Juli sebagai streaming. Tabel BigQuery dipartisi berdasarkan waktu pickup atau event time, lalu di-cluster berdasarkan zona dan metode pembayaran. Jadi, optimasi bukan hiasan teknis, ia mengikuti cara data benar-benar dicari. Seluruh research memakai marker CP di project JCDA 009, bucket, dataset, topik, subscription, job, DAG, sampai kontainer lokal. Credential tidak masuk ke repositorinya dan seluruh implementasi tersedia di GitHub public yang ada di produksi dan bisa direproduksi. Project ini menunjukkan satu hal, pipeline cloud bukan sekedar memindahkan data dari A ke B. Pipeline yang baik harus aman diulang, bisa diawasi, mampu menolak data buruk, dan tetap menghubungkan masa lalu dengan kondisi terbaru. Karena data yang datang cepat belum tentu berguna sampai pipeline membuatnya bisa dipercaya. Terima kasih.